شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, segenap pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatannya, yang kenikmatan itu tidak bisa kita hitung, dan dengan kenikmatan itulah kita sebagai seorang muslim mampu untuk menjalankan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan nasihat kepada diri saya pribadi dan pemirsa sekalian tentang bagaimana bersikap ikhlas dalam setiap perbuatan. Ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Para ulama memiliki beberapa definisi tentang ikhlas, yaitu apabila seseorang melaksanakan ibadah yang tujuannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai tempat kemuliaannya. Kemudian saya akan menyebutkan beberapa faktor yang mendorong kita agar senantiasa bersikap ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah inti dari ibadah. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Umar radhiyallahu anhu agar senantiasa kita bersikap ikhlas adalah Allahumma ja'al amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh, ikhlas karena mengharap wajahmu, dan janganlah jadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Kemudian yang kedua adalah menyembunyikan amal. Ada sebuah ungkapan yang bagus, yaitu janganlah engkau beramal untuk diingat. Sembunyikanlah amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal keburukanmu. Kemudian yang ketiga adalah melihat amalan orang soleh yang berada di atas kita. Maksudnya adalah janganlah kita memperhatikan amalan orang yang sesama dengan kita. Perhatikan dan jadikanlah para nabi dan orang soleh terdahulu sebagai panutan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90 yang berbunyi, Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan salah satu caranya adalah dengan kita membaca biografi para nabi, para ulama, dan ahli ibadah, dan para salafun saleh kita juga. Karena hal itu akan membantu kita untuk menambah keimanan dan keteguhan dalam hati kita. Kemudian yang keempat adalah khawatir amalan tersebut tidak diterima. Apabila kita mengerjakan sebuah amal, maka tanamkanlah rasa takut dan khawatir jika amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tidak terpengaruh terhadap pujian manusia atas amalan yang telah dikerjakannya. Seseorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidaklah terpengaruh atas pujian manusia, justru akan menambah ketawaduan dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun yakin bahwa pujian manusia merupakan fitnah baginya. Kemudian yang keenam adalah sadarlah dan ingatlah bahwa manusia akan sendirian di alam kubur dan mereka bukanlah pemilik surga dan neraka. Apabila manusia meyakini hal tersebut dengan benar, maka untuk apa dirinya riya di hadapan orang lain ketika dia beramal? Dan ingatlah wahai saudaraku sekalian, perjalanan kita di alam kubur akan kita lalui sendirian dan tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali amalan yang telah kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi 6 faktor yang bisa membantu kita agar senantiasa ikhlas dalam setiap amal. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam setiap amalan soleh kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.